Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Prihatini dari kelas Manajemen C dengan NIM 210903500022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis bank. Sebelum itu ada baiknya teman-teman sekalian mengetahui dulu apa arti dari bank. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan lembaga usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali pada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Baik, kemudian kita masuk ke jenis-jenis bank. Nah, di sini dapat dilihat ya, ada beberapa jenis-jenis bank dari berbagai segi. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis bank tersebut, dimulai dari segi fungsi. Dari segi fungsi, bank terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Nah, bank sentral di sini merupakan bank yang bertugas dan berfungsi mengatur sistem moneter Indonesia, di mana bank sentral ini memiliki tugas dalam melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan juga mengatur dan mengawasi kinerja perbankan. Nah, jadi bank sentral yang dimaksud tersebut yaitu Bank Indonesia. Jadi bank sentral ini tidak sama dengan bank-bank pada umumnya yang memiliki kegiatan funding dan lending, melainkan hanya bertanggung jawab atas kebijakan moneter Indonesia. Yang kedua yaitu bank umum. Bank umum merupakan bank yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat luas, menyalurkan dana bagi masyarakat yang membutuhkan, dan memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran yang berdasar atas prinsip syariah. Jadi bank umum menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, ataupun deposito. Sedangkan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank untuk masyarakat yaitu dalam bentuk pinjaman. Contoh dari bank umum itu sendiri seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Negara Indonesia atau BNI, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir dari segi fungsi yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Di sini Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat luas, menyalurkan dana bagi masyarakat yang membutuhkan, namun tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi dapat dilihat bahwa Bank Perkreditan Rakyat memiliki kegiatan yang sama dengan bank umum, tapi yang membedakannya adalah jasa yang diberikan Bank BPR lebih sedikit dan modalnya lebih sedikit dari bank umum. Lanjut dari segi kepemilikan, bank terdiri dari bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing, bank milik campuran, dan bank milik koperasi. Yang pertama, bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah merupakan bank di mana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank jatuh ke tangan pemerintah. Contoh dari bank jenis ini yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah seperti BPD DKI Jakarta, BPD Jatim, BPD Kalteng, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu bank milik swasta nasional. Bank swasta nasional merupakan bank yang beroperasi di Indonesia, di mana akta pendiriannya didirikan oleh swasta. Seluruh atau sebagian besar modalnya pun juga dimiliki oleh pihak swasta nasional, sehingga pembagian keuntungannya jatuh ke swasta pula. Contoh dari bank milik swasta nasional ini adalah Bank Danamon, Bank BCA, Bank Mega, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bank milik asing. Bank milik asing merupakan bank yang kepemilikan modalnya dimiliki oleh pihak luar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing. Contoh bank ini ya yang ada di Indonesia itu Citibank, Hong Kong Bank, dan lain sebagainya. Yang kemudian bank milik campuran. Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan sebagian juga dimiliki oleh pihak asing.
Contoh bank milik campuran di sini ada Interpacific, Bank Capital Indonesia, Bank Agris dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu bank milik koperasi. Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikannya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, di mana bank ini tentunya menerapkan asas-asas dan prinsip koperasi pada umumnya. Contoh dari bank ini yaitu Bank Bukopin. Baik, selanjutnya bank dari segi status. Bank dari segi status terdiri dari bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa ini sendiri merupakan bank yang sudah diberikan izin oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan transaksi ke luar negeri, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, dan lain sebagainya. Ciri khusus dari bank devisa yaitu kartu yang terdapat logo Visa, logo Mastercard begitu. Contoh bank devisa adalah BNI, BRI, Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Kemudian bank non-devisa yaitu bank yang belum memiliki izin oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan transaksi ke luar negeri. Contoh bank non-devisa yaitu Bank Yuda Bakti dan Bank Harda Internasional. Jadi pemilik rekening bank tersebut tidak dapat melakukan transaksi ke luar negeri. Baik, selanjutnya dari segi menentukan harga, di sini terdapat dua bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang dalam kegiatannya menerapkan sistem bunga dalam menentukan harga. Contoh bank konvensional ini yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan lain sebagainya. Kemudian bank syariah merupakan bank yang seluruh kegiatannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana penetapan harganya menggunakan sistem bagi hasil yang dilakukan atas kesepakatan antara bank dan nasabah. Contoh bank syariah, contohnya itu Bank Syariah Indonesia atau BSI dan Bank BCA Syariah. Nah, salah satu bank di Indonesia itu biasanya sudah menerapkan sistem perbankan ganda. Jadi satu bank sistem operasionalnya bisa dua sistem, bisa sistem konvensional dan bisa juga sistem syariah. Contohnya itu ada Bank BNI, ada yang konvensional, ada juga yang syariah. Dan yang terakhir dari segi target pasar. Dari segi target pasar, bank terdiri atas 3. Yang pertama retail bank, yang merupakan bank yang fokus melayani transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Pengertian retail di sini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Skala kecil tersebut maksudnya yaitu pelayanan kredit yang diberikan sekitar 20 juta. Nah, selanjutnya corporate bank. Corporate bank merupakan bank yang hanya fokus melayani transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Dan yang terakhir retail corporate bank. Retail corporate bank merupakan bank yang tidak memfokuskan pada salah satu dari retail bank dan corporate bank, melainkan fokus pada kedua-duanya. Contoh bank ini adalah bank umum. Baik, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.